Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus bab 3 ayat 1 sampai dengan 6. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat. Di situ ada orang yang mati sebelah tangannya. Orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari berdirilah di tengah." Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Yesus jengkel karena kedegilan mereka. Dengan marah ia memandang sekeliling lalu berkata kepada orang tadi, "Ulurkanlah tanganmu." Ia pun mengulurkan tangannya dan sembuhlah seketika. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah mengandalkan Allah. Injil hari ini mengisahkan Yesus menyembuhkan orang yang mati sebelah tangannya hanya dengan mengucapkan kata, "Ulurkanlah tanganmu bagi yang mati sebelah tangannya." Peristiwa ini sungguh mengagumkan dan membebaskan. Ia bebas dari rasa minder karena tidak dapat menggerakkan tangannya dengan bebas sebagaimana mestinya. Ia bebas dari rasa malu untuk tampil di hadapan umum dengan tangan cacat. Ia bebas dari rasa tertekan karena dicap kena kutuk dari Allah. Perbuatan Yesus ini dianggap skandal karena tidak menghormati hari Sabat. Hari Sabat bagi orang Yahudi adalah hari istirahat total, bukan hari kerja atau hari penyembuhan. Bagi Yesus tidak ada hari istirahat untuk berbuat baik. Setiap hari harus dihayati sebagai hari wajib berbuat baik. Kita mewajibkan diri kita untuk berbuat baik kepada sesama manusia. Hari wajib menyelamatkan orang lain. Orang yang mengisi hidup hanya dengan rencana jahat dan mempersalahkan orang lain, dia akan kehilangan kesempatan untuk berbuat baik. Berbuat baik, menyembuhkan dan menyelamatkan orang lain tidak bertentangan dengan kehendak Allah. Saudara-saudari terkasih, Santo Antonius Abbas yang kita peringati hari ini, ketika masih muda, harta warisannya melimpah. Hatinya sangat tergelitik akan sabda Tuhan, "Jika engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin." Ia menjual semua hartanya dan mendermakan hasilnya kepada orang miskin. Kemudian ia pergi menyepi ke gurun Libya. Di sana ia bertapa dan sehari-hari hanya memuji Tuhan dan berdoa. Ia kerap mengunjungi penjara sambil menguatkan iman orang-orang di penjara. Sebagai seorang rahib, imannya sangat kokoh dan mampu mengalahkan semua godaan setan. Kepada orang-orang yang datang kepadanya, ia sering memberi nasihat. Menghadapi pandangan setan yang menyesatkan, percayakanlah dirimu seutuhnya pada pelukan cinta kasih Kristus. Letakkan kepercayaanmu sepenuhnya kepada Yesus. Percayalah, kamu akan menang terhadap setan. Belajar dari sikap hidup Santo Antonius, maka kita harus memprioritaskan perbuatan-perbuatan baik serta keselamatan bagi sesama dan tegaknya nilai-nilai kemanusiaan. Dalam melakukan hal itu semua, andalan kita hanya satu, yaitu beriman pada Tuhan yang Maha Kasih.
Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami, mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatlah keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang terkasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.